Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom Happy Weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 28 Januari 2023. Kita sama-sama memperingati Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan di Aquino, Italia Selatan. Sejak kecil, Thomas sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Di usianya yang ke-19 tahun, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominikan. Namun, keluarganya menolak dan menahan Thomas di dalam kastil selama hampir 1 tahun. Thomas melewatkan masa pencobaan yang dialaminya dengan mengajar para saudara-saudarinya dan tetap menjalin komunikasi dengan para Ordo Dominikan. Ia berhasil meloloskan diri dan mulai karyanya sebagai seorang imam dan dosen. Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf dan teolog terbesar gereja Katolik. Gereja menghormati Thomas Aquinas sebagai orang kudus dan memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam. Karya Santo Thomas yang terkenal berjudul Summa Theologiae. Satu kutipan yang menarik yang dikatakan oleh Thomas demikian. To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Bagi orang beriman, penjelasan menjadi sesuatu yang gak penting. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Cakep sekali apa yang diungkapkan oleh Santo Thomas. Dalam perjalanannya menuju Roma, kepala Thomas terantuk batang pohon sehingga mengakibatkannya sakit parah dan ia akhirnya wafat pada tanggal 7 Maret tahun 1274. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jalan di Jakarta semakin tidak terprediksi. Ketika hendak pelayanan di daerah pusat, saya terjebak macet. Betul-betul gak bisa bergerak sama sekali, stuck. Sudah spare waktu lebih, tetapi ini di luar prediksi. Mulai panik menyelimuti. Cemas, khawatir, gelisah, galau, dan tegang jadi satu. Keringat mulai bercucuran, sakit perut, dan detak jantung meningkat. Ini pasti nggak sampai tepat waktu. Namun
Ketika saya mencoba tarik nafas panjang, menenangkan diri dan hening, perasaan menjadi tenang. Sampai dengan selamat, walaupun terlambat sedikit, tetapi perasaan tetap terjaga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, para murid panik karena perahu mereka diterjang taufan dahsyat. Bahkan dikatakan sampai air menyembur masuk dan mulai memenuhi perahu. Dalam kepanikan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun dan menghardik taufan itu dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Seketika itu angin pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita mengalami panic attack. Khawatir, cemas, galau akan ini itu, akan segala hal yang kita alami, akan hidup yang tiada menentu, juga akan hari esok. Sabda Yesus kepada para muridnya dapat juga kita tanyakan dalam diri kita. Yesus bersabda, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Semoga jawaban kita nggak takut, sebab kita percaya pada Tuhan. Jangan mudah panik saudara-saudari. Diam sejenak dan tenangkan diri, sebab Tuhan senantiasa menyertai. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.